Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua Penguji, dosen penguji, serta dosen pembimbing yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memperkenalkan saya di sini untuk memaparkan terkait proposal penelitian yang akan saya ajukan sebagai salah satu pemenuh dari tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Nur Sabrina dengan NIM 2021021100. Di sini akan memaparkan terkait judul penelitian yang akan saya ajukan, yaitu pengaruh kesadaran lingkungan, norma subjek dan kontrol perilaku terhadap perilaku pembelian konsumen green kosmetik melalui niat pembelian studi kasus masker organik pada Gen Z. Ini adalah outline dari pembahasan pendahuluan, masuk ke di pembahasan latar belakang. Latar belakang sendiri saya akan bagi penjelasan dalam tiga komponen, masalah, fenomena, dan juga gap atau kesenjangan. Kita lihat di sini pertama dari masalah. Saat ini kita sudah merasakan bahwasanya kerusakan lingkungan yang kita rasakan saat ini sudah semakin memburuk. Contoh data yang diberikan oleh World Resources Institute menunjukkan bahwa tahun 2020 dunia kehilangan sekitar 4,2 juta hektar hutan tropis dan terus bertambah di setiap tahunnya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah, hal ini membuat terjadinya fenomena baru, yaitu perubahan perilaku konsumen yang sekarang lebih cenderung untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, salah satunya mungkin kosmetik ramah lingkungan. Dilampirkan data dari laporan Global Cosmetic Industry menunjukkan bahwa 75% konsumen produk mewah menginginkan transparansi praktik lingkungan dan lebih dari 25% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Dari adanya fenomena dan juga masalah tersebut terdapat kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan ini datanya saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Andika tahun 2023 di Surabaya yang meneliti tentang hal serupa, yaitu perubahan perilaku konsumen ke arah green cosmetic. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia, meskipun kesadaran lingkungan di kalangan biasanya cukup tinggi, tetapi perilaku pembelian kosmetik ramah lingkungan masih rendah dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu berarti terdapat kesenjangan niat dan juga tindakan. Karena adanya kesenjangan ini menarik perhatian saya untuk saya jadikan sebagai salah satu latar belakang dari masalah penelitian saya kali ini. Di latar belakang tersebut muncullah beberapa rumusan masalah yang telah saya buat. Yang pertama, apakah kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen? Yang kedua, apakah niat pembelian konsumen dapat mempengaruhi perilaku pembelian? Yang ketiga, apakah kontrol perilaku dapat mempengaruhi niat pembelian? Yang keempat, apakah norma subjek dapat mempengaruhi perilaku pembelian? Yang kelima, apakah kontrol perilaku dapat mempengaruhi perilaku pembelian? Dan yang terakhir, apakah kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi perilaku pembelian melalui niat pembelian konsumen? Masuk dalam manfaat penelitian, saya bagi dalam dua sisi, teoritis dan juga praktisi. Dari segi teoritis, saya berharap untuk dapat memberikan kontribusi pada literatur pemasaran, terutama berkaitan dengan sikap pelanggan terhadap kosmetik ramah lingkungan. Dari segi praktisi, saya berharap ini akan dijadikan salah satu wawasan atau rujukan ketika mereka akan mengidentifikasi tentang perubahan dari pola konsumen itu sendiri. Ini adalah outline dari pembahasan. Yang pertama, grand teori. Kenapa pada akhirnya saya menggunakan teori TPB atau teori planet behavior? Karena teori ini mampu untuk memberikan gambaran secara umum kepada saya bagaimana pada akhirnya perilaku konsumen ini dapat berubah karena adanya pengaruh-pengaruh dari variabel-variabel yang saya ambil pada planet kali ini, yaitu kepedulian lingkungan, kemudian norma subjek, dan juga kontrol perilaku. Di sini adalah bentuk gambaran dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, yang kemudian saya juga jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian kali ini. Ini adalah bentuk variabel yang saya ambil. Terdapat 5 variabel. Pertama, kesadaran lingkungan, norma subjek, dan juga kontrol perilaku yang bermain sebagai variabel independen. Kemudian ada perilaku pembelian yang punya peran sebagai variabel dependen. Dan terakhir ada niat pembelian yang punya peran sebagai variabel mediasi. Pertama, masuk ke dalam kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan ini dapat diartikan sebagai sikap individu ketika mereka mulai peduli dengan isu-isu yang ada di lingkungan. Kemudian kesadaran lingkungan sendiri memiliki 3 indikator. Pertama egoistik, kedua altruistik, ketiga biospheric concern. Kemudian masuk dalam norma subjek. Norma subjek dapat diartikan sebagai norma-norma yang berlaku di masyarakat yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Norma subjek sendiri memiliki 2 indikator. Yang pertama normative belief, yang kedua motivation to comply. Yang ketiga ada kontrol perilaku. Kontrol perilaku ini dapat didefinisikan sebagai perilaku individu tertentu yang memiliki kontrol terhadap perilaku yang akan dilakukan. Nah, kontrol perilaku sendiri memiliki 2 indikator. Pertama, control belief, kedua, perceived power of control. Kemudian,
variabel lanjutan yaitu niat pembelian. Niat pembelian sendiri dapat diartikan sebagai suatu keinginan konsumen ketika mereka ingin memiliki atau membeli sebuah produk atau barang tertentu. Niat pembelian ini memiliki 4 indikator. Pertama, transaction interest, yang kedua, referential interest, yang ketiga, preferential interest, dan yang keempat, exploratory interest. Untuk perilaku pembelian itu sendiri dapat kita definisikan sebagai proses di mana pada akhirnya konsumen mulai dari mereka ingin membeli sampai dengan pembelian secara aktual. Untuk perilaku pembelian sendiri memiliki 4 indikator. Pertama memilih, kedua membeli, ketiga memakai, keempat memanfaatkan. Ini adalah bentuk kerangka pemikiran yang saya ajukan dalam penelitian kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa norma subjektif, kesadaran lingkungan, dan kontrol perilaku ini berperan sebagai variabel independen yang nantinya akan kita uji apakah pada akhirnya ini akan mampu untuk memengaruhi variabel dependen, yaitu perilaku pembelian. Dan juga terdapat di pembelian yang dijadikan sebagai variabel mediasi. Dari kerangka berpikir tersebut, muncullah hipotesis yang terdapat di depan. Saya membuat sebanyak 6 hipotesis. H1, terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap niat pembelian konsumen. H2, terdapat pengaruh signifikan antara niat pembelian terhadap perilaku pembelian. H3, terdapat pengaruh signifikan antara norma subjektif terhadap perilaku pembelian. H4, terdapat pengaruh signifikan antara kontrol perilaku terhadap niat pembelian konsumen. H5, terdapat pengaruh signifikan antara kontrol perilaku terhadap perilaku pembelian. Dan yang terakhir di H6, terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap perilaku pembelian konsumen melalui niat pembelian. Ini adalah bentuk outline dari metode penelitian yang akan saya jelaskan. Pertama, dari desain penelitian. Kali ini saya akan mengajukan mengenai desain penelitian kuantitatif, yang mana saya pada akhirnya akan mengambil data-data primer yang akan saya cari sendiri. Kemudian dua, ini ada objek penelitian. Objek penelitian kali ini seputar perilaku pembelian konsumen generasi Z terhadap masker organik sebagai bentuk produk kosmetik ramah lingkungan. Yang ketiga, populasi. Populasinya saya ambil dalam penelitian kali ini adalah generasi Z dengan rentang usia 17-27 tahun yang merupakan konsumen green kosmetik khususnya masker organik. Untuk sampel sendiri saya menggunakan rumus Hare, di mana rumus Hare itu jumlah indikator dikali dengan rentang 5-10. Indikator yang saya gunakan dalam penelitian kali ini totalnya di 15 dan saya kalikan dengan 10. Jadi responden ataupun sampel yang saya butuhkan untuk penelitian kali ini dapat berjalan adalah sebanyak 150 sampel. Kemudian saya akan masuk dalam lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan saya lakukan di wilayah Tangerang Raya, yang meliputi Kota Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten Tangerang. Kenapa pada akhirnya saya menggunakan lokasi ini? Karena belum ada penelitian serupa yang meneliti tentang perilaku dari perubahan konsumen, terutama di produk kosmetik ramah lingkungan di sekitar wilayah kota, di sekitar Tangerang Raya. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup untuk meminimalisir dari adanya jawaban ambiguitas yang terjadi. Ini adalah metode analisis yang nantinya akan saya gunakan. Pertama, saya akan menggunakan analisis statistik deskriptif. Kemudian saya juga akan menggunakan analisis statistik inferensial. Lanjut, ada beberapa uji yang nantinya akan saya lakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada uji outer model, kemudian ada uji inner model, dan juga ada uji hipotesis. Dalam uji outer model ada beberapa komponen yang nantinya akan saya lakukan, yaitu ada uji validitas dan juga ada uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri terdapat uji-uji lainnya, yaitu convergent validity, discriminant validity, average variance extracted. Untuk uji reliabilitas terdapat juga beberapa komponen uji di bawahnya, ada composite reliability dan juga Cronbach alpha. Untuk uji struktural model atau inner model nantinya akan ada beberapa uji turunan lagi, yaitu ada R-square, Q-square predictive relevance, uji F-square, dan juga ada GOF. Nah, yang terakhir uji yang akan saya lakukan adalah berkaitan dengan uji hipotesis. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Semoga dari presentasi yang saya lakukan dapat menjadi sebuah gambaran dari penelitian yang saya lakukan sebagai salah satu pemenuh dari tugas akhir pada semester kali ini. Saya berharap untuk diberikan masukan yang konstruktif dan juga membangun, sehingga membantu saya untuk menyelesaikan dan juga menyempurnakan dari penelitian yang saya lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.